makan dalam firman kita untuk mensyukuri berkat-berkat yang sudah kita terima, dan kita merindukan supaya Tuhan terus merawat kehidupan kita, menguatkan, menghibur, menolong kita semua terus maju di dalam Tuhan sampai Maranatha. Kita pujikan pujian penyembahan, bila ku buka mataku. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu,
Penciptaan Tuhan begitu indah. Haleluya. Karyanya begitu indah, luar biasa. Namun itu semua sesuai firman Tuhan, semua akan berlalu. Semuanya akan lenyap, semuanya akan berlalu. Diganti yang baru, yang lebih indah lagi. Haleluya, sungguh mengagumkan, sungguh dahsyat, sungguh hebat, sungguh besar karya Tuhan untuk kehidupan kita. Orang-orang miliknya Allah akan diberi sesuatu yang lebih baru lagi. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sampai saat ini kami masih diberi kesempatan untuk memuji menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita mau tingkatkan lagi dengan penuh ucapan syukur berterima kasih. Apapun yang sedang kami alami, sedang terjadi dalam kehidupan kami, itu semua hanya sementara. Dan kami akan menikmati kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dalam pada pagi hari ini kita mau lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Sehingga kita boleh mengenal kuasa kematiannya, kebangkitannya ada dalam kehidupan kita semua. Haleluya, haleluya. Dan kita boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Dan satu kali saat kita dilayakkan tinggal bersama Dia untuk selama-lamanya dalam surga yang mulia. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Haleluya. Kita masuk dalam doa. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah kehendak Tuhan. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, menyembah dalam roh dan kebenaran, dan hidup senantiasa dalam kebenaran untuk menggenapi firman-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah pujian yang kami naikkan, penyembahan yang kami naikkan ini Tuhan betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa.
sehingga Engkau berkenan pada pagi hari ini melawat kami, memberkati kami, hal yang menolong kami, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ada masalah persoalan diberi kemenangan, diberikan jalan keluar, yang membutuhkan berkat kesehatan jasmani rohani, Tuhan limpahkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hamba pelayan yang bertugas pada pagi hari ini dengan urapan wibah kuasa-Mu Tuhan, Kau curahkan, Engkau berikan bagi hamba pelayan-Mu, sehingga pelayanan kami semua dapat menjadi berkat. Haleluya. Baik bagi kami semua umat-Mu, juga bagi kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Bapa. Engkau tolong saudara kami yang masih di rumah atau dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hentar dengan tangan kasih-Mu, sehingga mereka beri bersama-sama kami memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk satu. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan sudah sehat semua ya di sini. Kita mau masuk lagu yang berikutnya. Terima
Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Kasih Tuhan itu begitu luar biasa di dalam hidup kita. Saya mau undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu yang selanjutnya. Tempat berlindung.
sejauh langit dari bumi. Oh, terima kasih Tuhan. Apapun masalah persoalan kami, Engkau tetap mengasihi kami. Engkau terus mengingatkan kami, Engkau terus menghibur, menolong kami, Engkau terus membawa kami di dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan, supaya kami boleh lepas dari segala masalah persoalan yang kami hadapi. Kami diberi jalan keluar, kami diberi kemenangan-kemenangan oleh Tuhan, sehingga kami boleh tetap setia mengiring Engkau sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa, memberkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Engkau pakai kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati-Mu, semakin taat, setia melakukan kehendak-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh melihat dan merasakan kasih kuasa Allah, pertolongan Allah yang semakin luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau nyatakan isi hati-Mu, urapan wibawa kuasa-Mu. Engkau jamah kami, jamah setiap hati kami. Engkau ubah untuk menjadi baru, menjadi taat dan setia dalam segala perkara untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Memberkati juga guru sekolah minggu dan anak didiknya. Tuhan tolong urapi pelayanan mereka, berkati sehingga anak-anak ini boleh mengerti akan kebenaran firman Allah, semakin cinta Tuhan, takut akan Tuhan, dan setia beribadah kepada Tuhan, dan jadi berkat di mana anak-anak ini berada, baik di sekolah, baik di rumah, jadi berkat semuanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami panjatkan, kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan terus. Haleluya, haleluya. Kembali kita akan belajar firman Allah. Hari ini kita akan belajar tentang naungan firman. Naungan sayap itu bicara tentang naungan firman. Di sini kita akan belajar dua hal yang sangat penting, yaitu biji mata dan naungan sayap. Haleluya. Biji mata. Kita itu dilindungi seperti biji mata, juga di bawah naungan sayap. Sayap ini punya sesuatu yang luar biasa ya. Kita masih ingat cerita tentang seekor induk ayam yang mati terbakar itu ya, mati terbakar. Tahu-tahu dari bawah sayapnya keluar anak-anak ayam ya. Jadi sayap ini punya kekuatan yang luar biasa untuk tahan api ya. Dalamnya sayap itu bisa dingin, bisa melindungi anak-anaknya, dan luarnya itu, dan induk ayam ini dalam posisi melindungi anak-anaknya, dia mati. Kemudian kalau kebakaran itu sudah selesai, anak ayam ini keluar dari bawah naungan sayap. Sayap ini bukan sesuatu yang biasa, itu sesuatu yang punya kekuatan ya, bisa terbang, bisa melindungi. Haleluya. Kalau induk ayam saja bisa seperti itu, bagaimana kita sangat aman di bawah naungan sayap. Kita baca dulu ayatnya di dalam Mazmur 17 ayat 8. Gampang ya, 17 Agustus. Mazmur 17 ayat 8. Haleluya. Peliharalah aku seperti biji mata. Kita itu dipelihara seperti biji mata. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau kita berdoa, kita menaikkan firman Allah ini sebagai doa ya. Saat dibacakan firman, kita naikkan sebagai doa. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu, naungan sayap. Haleluya. Tempat yang paling aman. Baptisan itu ada 3 macam ya. Baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan baptisan api ya. Baptisan air, kita sudah menerima baptisan air dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Baptisan air
Kita dibaptis selam seperti Tuhan Yesus, baptiso, tenggelam, mati, dan bangkit. Jadi begitu dibaptis itu kita mati, kemudian kita bangkit. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Galati 2:20. Kemudian kita menerima baptisan Roh Kudus. Firman Allah itu juga roh. Jadi saat kita membaca firman dalam urapan Roh Kudus, semuanya itu bekerja dalam hidup kita. Roma itu, kitab Roma itu ada 16 pasal ya. Roma 1 sampai 11 itu bicara tentang kasih karunia Allah yang bekerja dalam hidup kita. Grace itu 1 sampai 11. Kemudian Roma 12 sampai Roma 16 itu bicara tentang glory, kemuliaan. Bagaimana kasih karunia itu bekerja di dalam kita. Ya. Pertama, kasih karunia itu menyelamatkan kita, dan kasih karunia yang menyelamatkan kita itu bekerja di dalam kita, sehingga kita bisa hidup sesuai dengan firman, karena kasih karunia-Nya bekerja di dalam kita. Haleluya, haleluya. Dia sangat mengasihi kita ya. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Mari kita lihat sebentar Mazmur 17. Mazmur 17 ini kalau di sini perikopnya tentang diburu dengan tak bersalah. Tahu yang di Alkitab situ apa ya, di Alkitab Bible Study ini tentang diburu dengan tak bersalah. Kalau kita lihat sekarang mulai 1 ya, doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dan dari bibir yang tidak menipu. Haleluya. Jadi ini sambung semua ya. Bibir kita harus hanya mengucapkan firman. Daud seperti Mazmur 1 merenungkan firman Allah siang dan malam. Hatinya penuh firman, yang keluar firman ya. Haleluya. Daripadamulah kiranya datang penghakiman. Jadi kita nggak perlu menghakimi. Penghakiman datang dari siapa? Daripada Tuhan. Kita nggak perlu menghakimi ya. Kita boleh menilai segala sesuatu. Kita harus ya, harus tulus tapi harus cerdik. Kita bisa tahu, tetapi kita nggak perlu menghakimi. Jadi kita bisa tahu kalau ada ajaran yang benar, ajaran yang salah, itu kita harus tahu. Tapi kita nggak perlu menghakimi. Tugas kita apa? Mendoakan, mengasihi, mengampuni, memberkati, itu tugas kita ya. Karena kita juga sudah didoakan oleh Bapa, diampuni, dikasihi, diberkati, kita sudah terima semua. Sebab itu kita harus kasih karunia yang sudah kita terima itu, dia harus bekerja di dalam kita. Tugas kita apa? Kerjasama ya. Berjalan bersama, Kejadian 5:24. Terus tidak berjalan aja, kita bekerja bersama. 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Seperti Elia. Terus kita itu selaras. Haleluya. Semua ini satu kesatuan. Masih ingat ya? 7, 3, 6, 9, 2. Satu kesatuan. Isinya Alkitab semuanya ini adalah grace, kasih karunia. Kita menerima kasih karunia yang bekerja untuk kita. Kasih karunia itu bekerja untuk kita. Yesaya 26 ayat 12. Dia menyediakan damai sejahtera dan segala sesuatu yang kita kerjakan, Engkaulah yang melakukannya untuk kita. Jadi kasih karunia. Sebentar lagi kita merayakan Paskah. Kemarin Rabu itu kita sudah mulai masuk Rabu Abu ya, mulai puasa ya. Haleluya. Dia menyelesaikan semuanya. Di dalam Matius 5 ayat 17 dikatakan apa?
sudah selesai. Hukum Taurat itu sudah digenapi. Haleluya. Kalau kita kena Taurat, kita ini mati semua sudah. Tidak ada manusia yang bisa menggenapi hukum Taurat. Sebab itu ada firman, kebenaran kita harus lebih benar dari orang Farisi. Itu artinya lebih dari Taurat. Apa yang lebih dari Taurat? Kasih karunia. Itu artinya seperti itu, ya. Jadi jangan disalah ngerti. Kita harus lebih benar dari orang Farisi, jadi harus ini, harus itu. Bukan, tidak ada yang lebih benar. Orang Farisi itu hafal firman, hafal Taurat, sampai ditaruh, sampai ditulis, ditaruh di sini, ditaruh di sini, ditulis di gulungan kertas, hafal semua. Kita harus lebih dari itu. Yang lebih dari itu apa? Kasih karunia. Nangkep ya sampai sini ya. Jadi semuanya itu kasih karunia. All is grace. Itu kata kunci. Kasih karunia bekerja untuk kita. Dan sesudah itu kita harus bekerja sama dengan kasih karunia ini. Kasih karunia ini yang bekerja juga untuk kita. Haleluya. Roma 11 ayat 36. Itu kuncinya di situ. Roma 11 ayat 36. Jadi sebelum masuk Roma 12 ayat 1, itu ada Roma 11 ayat 36. Roma 12 ayat 1 banyak yang hafal kan, persembahkanlah tubuhmu. Apa bisa kita mempersembahkan tubuh kita dengan kekuatan diri kita sendiri? Tidak bisa, ya. Jadi seluruh perintah Tuhan ini Dia yang mengerjakan di dalam kita. Tugas kita kerjasama, mau menyediakan hidup kita untuk Dia bekerja di dalam kita. Terus kembali waktu di Eden, Dia sudah menyediakan semuanya, ditaruh manusia itu untuk mengerjakan dan mengusahakan taman, sudah ada semua. Kejadian 2 ayat 15 dihafalkan ya. Kejadian 2 ayat 15. Manusia itu bekerja sudah di Eden, itu manusia bekerja. Tapi bekerjanya dalam anugerah, bekerjanya di Eden. Lain waktu mereka keluar dari Eden, waktu mereka makan buah pengetahuan, lah pengetahuan ini mulai jalan. Sebab itu kita lihat sekarang manusia ini dengan pengetahuannya tidak bisa percaya firman. Kalau kita bisa percaya firman, kita bisa duduk di tempat ini saat ini, itu semua karena kasih karunia, korban Kristus. Ayo ayatnya dihafal apa? Ibrani 9 ayat 14 dihafal, itu kunci itu ya. Nanti diulangi semua di YouTube. Kalau yang tidak bisa nangkep sekarang, nanti sore sudah keluar YouTube-nya. Itu kunci, kita bisa ibadah ini karena korban Kristus. Ibrani 9:14. Kemudian Ibrani lagi ayat berapa? 7 ayat 25. Ibrani Fatsal 7 ayat 25. Dia terus berdoa, bekerja di dalam kita. Haleluya. Ya ini kuncinya itu kerjasama. Terus kontak sama Tuhan. Ayat-ayatnya hafal ya, ada 3 ayat. Semuanya di Yohanes berapa? Yohanes 5 ayat 19 ya. Yohanes lagi 8 ayat 26. Dihafal ya. Yang saya ulang terus ini sambil dimakan, dihafal. Yohanes 12 ayat 49. 3 ayat ini semua di Yohanes 5, 8, 12. 5-nya 19, 8-nya 26, 12-nya 49. Dihafal, terus dihafal. Itu ngomong itu harus cocok, mikir harus cocok sama firman. Supaya cocok firman, kita harus baca firman, baca firman, baca firman. Haleluya, haleluya. Kunci yang satu ini manusia itu rasanya tidak melakukan ya. Kalau kita melakukan baca firman 70 jam, Kejadian sampai Wahyu 70 jam, 1 hari 1 jam Tuhan minta, 70 hari selesai.
Kuncinya di firman. Karena kuncinya ini tidak dijalankan, banyak manusia tidak bisa mengenal dengan benar apa kasih Allah, apa kasih karunia. Semua tujuannya itu untuk kebaikan. Ulangan 8 ayat 16. Kita berhenti sebentar ini. Yang Ulangan 8:16 ayo dibaca supaya hafal. Ulangan 8:16. Ini dihafal ya. Terus sambil terus dihafal. Ulangan ini banyak yang penting, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan diulang lagi sama Tuhan. Ulangan. Alkitab yang diulang-ulang itu, pengulangan itu artinya penekanan, ditekankan. 8 ayat 16 kalau di sini judulnya, kalau di Alkitab Bible Study ini tentang jangan melupakan Tuhan. Ingat terus sama karya Kristus. Ulangan 8 ayat 16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana. Dunia ini padang gurun. Di padang gurun ini makanannya mana. Ingat ya. Kalau di padang gurun tidak mau makan mana, bosan dengan mana, firman, akhirnya mereka tidak bisa masuk dalam perhentian. Cuman puter-puter di padang gurun dan akhirnya selesai di padang gurun. Tadi pagi yang bangun tidur masih sambat siapa? Ayo. Bangun tidur masih, aduh, siapa yang seperti itu? Makan mana ya, makan mana. Kalau kita makan mana, tubuh ini memang rasanya tidak karu-karuan. Kita harus terima itu. Makin tua ini tubuh ini tidak jangan minta seperti muda terus, sudah beda ya. Saya sekarang kalau naik turun harus mikir ya. Kalau turun kaki kiri, kalau naik kaki kanan. Itu saya pelajari barusan ya. Waktu saya naik kaki kiri sulit. Kalau turun kaki kanan sulit. Akhirnya saya pelajari, oh yang kiri ini kurang kuat. Jadi kalau naik yang kuat dulu naik. Tapi saya coba turun pakai yang kuat dulu malah tidak bisa. Kenapa? Soalnya kalau turun yang kuat harus nahan. Jadi yang tidak kuat ini turun dulu, itu yang kuat ini nahan. Jadi saya pertama kali belajar itu seperti anak kecil ya. Kiri ya, turun kiri, naik kanan. Saya inget-inget sampai jadi suatu kebiasaan. Haleluya. Tua ini harus terima, jangan terus ngersulo. Aduh, wis tua. Kalau orang tua harus terima ya. Saya barusan ini melihat di Wisma Lansia ya. Mereka tidak mau nyebut panti jompo ya. Namanya Wisma Lansia Harapan Asri ya. Saya lihat di situ ada yang orang tua sudah diatur enak di situ, masih ngeluhnya itu anaknya di luar negeri, kok tidak datang. Di luar negeri kan ya jauh ya, kan ya sulit ya. Kita jadi orang tua tuh jangan terus punya keinginan gitu ya, kangen sama anakku loh lah, sudah ada gini loh Bu, sudah ada Skype Mak, sudah ada lain sama ketemu ya, maunya ketemu terus ya enggak bisa. Anak itu sudah punya kesibukan pelayanan sendiri-sendiri, punya istri, punya anak. Jadi ayo belajar menerima ya. Menerima tiap hari itu menerima. Makan mana ya. Yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu ini. Dulu mereka itu bosan, apa ini putih-putih ini seperti ketumbar ini ya. Kembali ke Mesir aja. Makan bawang pre, makan bawang, makan semangka, kemendikai, makan macam-macam yang enak-enak. Enggak makan putih-putih ini terus ya. Minta kesenangan dunia terus ya. Haleluya. Kita tuh harus terima pengaturan Tuhan. Jadi mungkin tubuh sakit semua, tapi kita penuh syukur. Coba dites. Makin hari itu kita harus terus penuh damai sejahtera, limpah syukur. Ya. Di sini supaya direndahkannya hatimu
Dan dicobainya engkau, ini yang penting, kalimat berikutnya, kita harus mengenal dengan benar siapa Allah yang menebus kita. Haleluya. Hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Haleluya. Saya kalau lihat ada film-film itu ya, saya lebih senang lihat akhirnya ya. Saya lihat-lihat semua, hampir rata-rata semua film-film itu, akhirnya pokok yang jahat-jahat itu ya kemakan dengan kejahatannya sendiri ya. Yang baik-baik itu meskipun dia dijahati apapun, ya tetap Tuhan atur untuk kebaikan. Kehidupan kita orang yang ditebus, akhirnya bagaimana nanti kehidupan kita? Akhirnya, lihat akhirnya, jangan lihat sekarang. Sekarang ini masih dalam pengolahan, masih proses, on the way, belum selesai. Akhirnya di mana? Wahyu 19 ayat 8. Itu perjalanan akhir kita. Wahyu 19 ayat 8. Kalau kita sudah ingat akhirnya itu, saat kita sekarang ngalami macam-macam, kita ngomongnya apa? Belum selesai, sabar ya. Dulu saya sering ngomong sama Bu Pardi ya. Sekarang om saya, tante saya yang sering kesini ya, juga Mak Waras, 3 orang tua ini sering kesini. Om tante saya, ini adiknya papa saya, Mak Waras ini adiknya mama saya. Ini yang suka kesini nyambangi saya ya. Jadi bukan saya yang nyambangi mereka ya, mereka yang nyambang cinta sama saya ya. Tahu kalau saya cuma doa, baca firman, tidak pernah keluar rumah ya. Jadi mereka yang datang. 3 ini sekarang tidak pernah kesini. Saya pikir-pikir loh, orang 3 ini kok tidak pernah kesini ya. Saya lupa kalau mereka sudah di sorga semua, sudah selesai ya. Bu Pardi dulu kalau sahabat saya bilang tunggu. Sekarang sudah reuni semua ya, Bu Hardi, Bu Abbas, Bu Pardi, Pak As, Pak Ardono ya, reuni semua di sana sudah selesai. Jadi kalau saat ini kita belum selesai, kita ngomong apa? Sabar ya, sabar, masih proses. Ini akhirnya nanti endingnya kita ini, happy ending namanya. Kita itu pasti masuk happy ending. Sebab itu sekarang ini sabar ya, jangan ngeluh. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai, dikaruniakan, kita tinggal pakai, enak ya. Dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Masuk perjamuan nikah anak domba, happy ending. Jadi semua ini diproses. Tuhan Yesus datang pertama kali menebus kita. Habis ditebus dosanya, kita masih di dunia ini untuk melakukan tugas bekerja sama dengan Dia. Tugas kita apa? 1 Korintus 9 ayat 22. Itu tugas kita. Ayo tugasnya dibaca, yuk, ini belum jalan ya nak ya. Tunggu sampai situ dulu. 1 Korintus 9:22 ini dihafal ya. 1 Korintus 9 itu semuanya lengkap, itu bagus ya. Jelas di situ. Kita lihat yang ayat 22. Itu tugas kita. Jadi ingat tugas kita. Jadi kalau kemana-mana, saya sering bilang sama Bapak Gembala, kalau mancing itu enggak usah bingung dapat enggak dapat ya. Mancing itu belajar tekun. Mancing yang benar itu mestinya satu pancing tekun ya, tapi zaman sekarang sudah salah kaprah ya. Mancing stiknya banyak ya, ditaruh di jagang. Tujuannya supaya dapat banyak ya. Mancing itu bukan supaya dapat, satu aja dipegang yang tekun, sembahyang terus ya. Itu tujuannya sambil terus merenungkan firman Allah, terus sama sekitar, sama orang-orang di sekitar kita, bagaimana kita jadi berkat. 1 Korintus 9:22 itu tugas kita, dihafal ya. 1 Korintus 9:22, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Jadi jangan sombong ya. Ini bukan belajar tentang bunglon, bukan, tetapi kasih ya. Beda dengan orang bunglon ya. Ini kasih. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya apa?
supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Ini tugas kita, karena kita sudah diselamatkan. Ingat tugas ini ya. Haleluya. Kalau ada Pak Pengamen, ada siapa ya, sampai mereka itu kita harus kontak sampai masuk ke dalam mereka ya, mereka sampai mengenal kita ya. Harusnya ini ada Pak Ngamen, Bapak Gembala masih repot ya saya kasih. Makasih Bu, Tuhan berkati. Bisa ngomong gitu ya. Saya sampai neruskan gini. Ya Tuhan berkati kamu aja supaya kamu enggak sampai ngamen terus ya. Dia kok ngamen tapi bilang Tuhan berkati, tapi saya enggak ngomong. Ya keliru Pak, doa Tuhan berkati kamu supaya kamu enggak ngamen, jangan ngomong gitu. Iya Pak, makasih ya, Tuhan berkati Bapak juga. Ngomong ini perlu loh. Jangan ketus-ketus, jangan judes-judes, jangan ngomong sak ngomong, berbuat sak berbuat. Tanya harus ngomong apa, harus bertindak bagaimana, harus ngasih berapa, jangan pedit-medit ya. Jangan punya pikiran si enom ngamen ya. Gak gelem kerja, malas sampean iku. Jangan ya. Kita enggak boleh menghakimi. Kita enggak tahu kenapa kok mereka sampai ngamen, kan ada sejarahnya ya. Kan pasti ada sejarahnya. Meskipun toh mereka malas enggak mau kerja tapi ngamen. Ya kita itu urusannya Tuhan ya, menghakimi mereka. Mereka sendiri enggak kesenangan kok jadi orang seperti itu ya. Enggak enak ya pasti ya. Ngerti ya maksudnya ya, hidup ini enggak usah yang muluk-muluk, yang sehari-hari, sikap kita sehari-hari. Haleluya. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Memenangkan, menyelamatkan, 2M. Tugas kita 2M ini, menyelamatkan, memenangkan. Ada lagi di satu tempat pemancingan, meskipun saya sebetulnya tidak kepingin Milo ya, tapi Pak itu jualnya Milo. Saya mesti pesen sama Bapak Gembala, nanti beliin Milo ya. Kalau beli Milo jangan dibayar pas harganya ya. Haleluya. Mungkin tidak seberapa, tapi berikan dengan kasih ya. Haleluya. Sampai sekarang yang jual Milo itu kalau melewati saya, manggil saya ya, lewati itu nyopo ya. Sampai sudah tidak berani nawani ya, sungkan akhirnya mereka nawani. Dulu pertama nawani, sekarang mereka cuma lewat aja. Kadang Bapak Gembala repot lupa beli ya. Saya pulang itu kepikiran, Pak tadi kita belum beli Milo lupa ya. Kadang beli Milonya atau pop mie-nya, bukan karena Milonya atau pop mie-nya ya. Kita berdoa. Ini tugas kita ini di sini. Jadi kita itu jadi orang Kristen tidak usah muluk-muluk mikir macam-macam. Terus Matius 6:33. Itu mulai 32, 33, 34. 32 itu kita dalam pemeliharaan yang sempurna. 33 itu kita memikirkan terus kerajaan Allah. 34, Matius 6:34 itu kesusahan sehari cukup sehari. Jadi tiap hari itu lakukan yang terbaik. Itu pelayanan ya. Pelayanan bukan hanya seperti ini, bantu doa nanti tanggal 12 Maret. Nah, sudah dikasih ijo-ijo sama Bapak Gembala itu. Bapak Gembala tugas di pusat ya. Kita berdoa supaya terus jadi berkat ya. Kita terus berdoa, haleluya. Hidup kita ini, saya sering mengingatkan suami, anak-anak, pelayanan itu bukan hanya itu, sehari-harinya. Tindak tanduk kita nanti keluar dari sini, terus kita berdoa ya. Haleluya. Terus memenangkan, menyelamatkan. Udah, mulai jalan nak sekarang nak. Ini tadi kita baca Mazmur tadi belum selesai ya. Nah ini datang matamu kiranya melihat apa yang benar ya. Mata Tuhan melihat, 17 ayat 2 ini penting ya. Mata Tuhan melihat. Jadi kita melakukan segala sesuatu tuh tidak perlu dilihat orang ya. Saya tuh seneng mulai kecil, seneng pekerjaan yang tidak dilihat orang.
seneng saya. Jadi orang tidak lihat pekerjaannya, tapi saya senang melakukan itu karena saya tahu mata Tuhan melihat. Saya perlu minta upah apa enggak? Enggak perlu minta upah karena sudah terima upah, sudah. Kita ini sudah terima karya keselamatan. Kita bisa melakukan semua itu karena kita ada kasih karunia di dalam kita, dan kasih karunia itu bekerja. Jadi sampai sekarang kalau orang Kristen doanya terus minta berkat, itu saya sering bilang gini sama Bapak Gembala, apa kita lupa kalau kita itu sudah terima berkat? Haleluya. Kita sudah belajar itu semua, warisan ganda, keselamatan, dan kuasa keselamatan itu bekerja di dalam kita, dan hidup kita itu nanti luar biasa. Mata Tuhan melihat ya. Di sini, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Ini bukan karena kekuatan, tetapi karena ini bicara tentang kasih karunia yang bekerja. Jadi kalau baca firman, baca yang benar. Terus di sini harus ada pikiran kasih karunia. Ini semua di sini bukan hebatnya Daud, tetapi kasih karunia itu, Daud ini berbicara tentang kasih karunia yang bekerja. Ini kalau kasih karunia bekerja seperti ini. Jadi mulai sekarang kalau baca firman, terus harus nancep di sini kasih karunia. Kasih karunia yang bekerja. Jadi tidak ada yang hebat. Semua itu kasih karunia yang bekerja. Haleluya. Tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Harus dengan perspektif baru ya kalau baca firman ya. Jadi kalau baca firman seperti ini, biasanya kita mikirnya mungkin, wah Daud ini hebat ya, berkenan pada Tuhan. Seperti ini. Tidak ada manusia yang bisa. Itu semua kasih karunia yang bekerja. Terus ingat kasih karunia. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah, sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Nah ini, kasih setia Allah ajaib. Kasih setiamu, mu itu Allah, Allah itu firman. Ini kasih setia, firman ini ajaib. Firman ini saat kita baca, firman itu bekerja di dalam kita. Sebab itu pesan saya cuma satu, baca firman. Ada masalah apapun, baca firman. Sakit apapun, baca firman. Kalau mulai hari Minggu yang lalu, habis Bapak Gembala ganti saya ya. Bapak Gembala ganti saya, sekarang kelihatannya Bapak Gembala lagi ya. Muter aja satu rumah ya. Habis Bapak Gembala saya mulai Minggu itu ya. Saya bilang sama Bapak Gembala, sudah kalau sakit apa-apa enggak usah bingung, diem sembahyang, baca firman. Firman yang kita baca itu nanti bekerja di dalam kita. Itu luar biasanya firman. Ini kita lihat, kasih setia Allah. Allah itu firman ajaib. Ajaib itu bisa bekerja. Haleluya. Percaya ya. Percaya sampai terus tunggu waktu, jangan kesusu. Aduh ya. Kok masih enggak enak semua gini ya? Jangan kesusu, semua ada waktunya ya. Kalau enggak enak semua, mungkin kejantelan sakit, mungkin melar-melar, mungkin apa, enggak enak, anget-anget ya, anget rasanya enggak enak semua. Sembahyang, baca firman. Enggak usah mikir macam-macam, enggak usah bingung macam-macam. Terus sembahyang baca firman. Sembahyangnya gimana? Yohanes 12 lagi. 12:28 apa doanya? Bapa, muliakanlah namamu. Itu rangkuman dari seluruh doa Bapak kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah, dimuliakanlah namamu. Ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Jadi kalau ada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, pemberontak, orang yang memberontak kepada firman,
Ada loh orang yang dikirimi firman malah ngamuk ya, karena tidak tahan lihat firman. Saya jangan dikirimi dulu ya. Ada loh yang ngamuk gitu. Kekenyangan firman saya, kebanyakan firmannya, tidak tahan dengan firman. Padahal seandainya dia tidak tahan kan tinggal ngedel aja sebetulnya kan, atau tidak dibaca atau apa. Tapi tidak tahan, dia ngomong, berhenti dulu ya, saya jangan dikirimi firman dulu. Loh ada loh yang seperti itu. Tugas kita terus apa? Berdoa ya. Saya biasanya kalau ada orang yang ngomong gitu cuman saya kasih tanda doa. Saya shred, tidak saya kirimi lagi sesuai permintaannya. Ada yang satu orang seperti itu. Sekarang dia sudah dipanggil Tuhan, entah di mana ya. Saya dengar terakhirnya kondisi marah dengan Tuhan. Ada loh orang yang sakit itu marah sama Tuhan. Kok aku dikasih sakit? Aku kurang apa? Dia merasa dirinya sudah baik dan dia merasa sakit dan dia malu, tidak mau dikunjungi orang. Dia malu dan dia berontak ya. Suami saya sudah mengingatkan dikubur aja, jangan dibakar. Malah suami saya yang dimarahi ya. Saya bilang sudah, ada orang yang bisa dibilangi, ada orang yang cuma didoakan. Udah, mari kita terus berdoa, mendoakan. Hidup kita ini kita pakai untuk memenangkan dan menyelamatkan ya. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu terhadap orang-orang fasik yang menggagai aku. Ada semua sudah di firman ini, sudah ada semua ya. Terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku, mereka tidak menunjukkan belas kasihan, mereka membual. Haleluya. Mereka mengikuti langkah-langkahku, mereka sekarang mengerumuni aku, mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedangmu daripada orang fasik. Pedangmu itu apa? Firman. Kalau sampai hari ini saya seperti ini ya, saya sering bilang sama Bapak Gembala, sama anak-anak, kalau melihat ke belakang, kita melihat karya Tuhan yang luar biasa. Ini sekarang masih dalam proses ya, bantu doa, nanti Senin lanjut lagi ya, bertahap. Ini satu, ini dua, nanti tahap ketiga ya. Tuhan sudah cukupkan semua. Tuhan pakai anak-anaknya yang bisa menjadi saluran berkat. Kita berdoa, saluran berkat bukan hanya materi, jemaat juga berdoa ya. Doa itu melebihi semuanya. Doa, berdoa. Tuhan mengatur semua sempurna. Segala ada waktunya. Saya bilang tenang aja, enggak usah kesusu ya. Jadi berkat, jadi saluran kasih. Sama Pak Tukang itu lahirnya sama-sama saya ya, sudah seperti saudara ya. Jadi kalau manggil saya biasanya Nik gitu ya. Misalnya ini perlu matikan listrik, nih listriknya tak pateni sik ya nih, oh iya di ya. Jadi terus ada, kita punya misi untuk setiap detik dalam kehidupan kita, setiap detik. Efesus 5 ayat 16, investasi setiap detik. Mereka harus bisa merasakan kasih Kristus kepada mereka. Haleluya. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tangan-Mu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini.
Jadi orang dunia, kalau kita melihat orang dunia mendapat bagian dalam hidup ini, kita tidak usah iri ya. Mazmur 73 baca lengkap gitu ya. Memang mereka bagiannya dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku, nah ini ayat 15, perhatikan ayat 15. Tetapi aku dalam kebenaran itu firman ya. Dalam kebenaran pasti ku pandang wajahmu. Will di sini will artinya pasti, bukan akan ya. Pasti ku pandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku pasti menjadi puas dengan rupamu. Rupamu itu firman, puas dengan firman. Waktu bangun. Jadi begitu meninggal, mati, itu kita bangun. Haleluya. Kita puas. Jadi mulai di hidup ini. Haleluya. 15 ayat sebelum masuk dalam nyanyian syukur Daud ya. Tadi juga Roma 11:36 itu apa? From His glory, His grace, from His grace, dari anugerahnya. 3 kata ini penting. Dari dia, oleh dia, kepada dia. Bahasa Indonesianya seperti itu. Bahasa aslinya bagus. From His grace, dari anugerahnya. By His power, bekerja oleh kuasanya. Kuasanya itu bekerja di dalam kita. For His glory, untuk kemuliaannya. 3 kata yang penting. Dari dia, oleh dia, kepada dia. Baru masuk Roma 12 ayat 1. Persembahkan tubuh itu semua karena kekuatan Tuhan di dalam kita. Habis waktunya ya, langsung aja ini nanti dibaca sendiri semua, nanti dengar lagi di YouTube. Ayat-ayatnya 1 dikuasai firman, Kolose 3 ayat 1 nak. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Haleluya. Kita sudah dibangkitkan. Terus memikirkan apa perkara yang di atas itu? Memikirkan yang dipikirkan Allah, memikirkan sesuai dengan firman. Jangan masalah-masalah yang di bumi ini semua hanya membentuk kita sampai masuk di Wahyu 22 ayat 21, God's holy people, manusia kudus ya. Umat kudus. 2 dituntun firman. Naungan firman tadi judulnya 1 dikuasai firman, 2 dituntun firman. Nanti ada semua di YouTube, nanti di GBP Estropodo ya, YouTube GBP Estropodo. Di komennya itu nanti ada catatan, saya masukkan semua di situ. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yaitu caranya cuma baca firman ya. Seperti di 2 Timotius 3. Kalau kita baca 2 Timotius 3 ya, ayat 1 semua itu keadaan akhir zaman ya. Kita akan baca keadaan akhir zaman di 2 Timotius 3 mulai ayat 1. Terus baca sampai nanti ayat terakhir. Tuhan itu ngomong kalau kita itu diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman yang membentuk tingkah laku kita itu apa? Supaya kita cocok firman. Ya firman ya. 3 kehidupan firman. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perintah Tuhan ini ada kuasanya. Firman, kehidupan firman. Kalau kita terus merenungkan firman, hidup kita akan seperti dia ya, terus bekerja di dalam kita. 4 mengikuti firman. Filipi 3:14, perhatikan gambar-gambarnya ya, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini kata berlari. Ayo belajar. Berjalan, berlari, sama terakhir melayang ya. Terbang melayang. Kalau berjalan itu bicara tentang iman. Kejadian 5 ayat 24. Berjalan, Henoh berjalan, itu iman.
Kalau ketemu kata berlari itu firman, ya. Berjalan, habis berjalan, berlari itu firman. Dan akhirnya kita di bawah sayap itu terbang, melayang. Itu Roh Kudus. Ku terbang ke sorga. Itu Roh Kudus. Ya. Dengan kekuatannya, dengan kuasanya. Haleluya. Seperti burung Raja Wali sudah tinggal membentangkan sayap. Ada badai, justru burung yang menunggu badai itu cuma Raja Wali. Ada badai, dia akan terbang lebih tinggi, ya. Siapa saat ini yang sedang mengalami badai? Badai kehidupan, badainya kok tidak selesai-selesai, Bu Henry. Makin tinggi, ya. Makin tinggi, makin tinggi. Haleluya. Haleluya. Terus ya. 5 dalam tabut. Nah, ini tadi 17:8 itu Mazmur ya. Naungan firman ya. Sekarang 17:8 lagi. Bilangan 17:8. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, berkuntum, mengeluarkan kuntum, berbunga, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam dalam tabut. Kehidupan dalam tabut. Dulu ada gambar di sini ya, kena hujan. Rencananya mau dibetulkan tabutnya, gambarnya itu rencananya itu saya lihat kok kena hujan ya. Rencananya mau dibetulkan, nyatanya nempel dan rusak. Berarti gambar tabut itu sudah harus ada dalam pikiran kita ya. Sudah lama terpampang di situ, direkam, sudah ada dalam pikiran kita gambar tabut. Yang gambar di sini masih ada. Saya rasa enggak usah dipasang, enggak apa-apa ya, soalnya gambar tabutnya sudah enggak ada ya. Ini pelengkapnya enggak tahu, nanti terserah Bapak Gembala nanti bakal dipasang enggak. Ini kita berdoa aja. Bapak Gembala yang ngatur, arsiteknya pendeta kecil itu, Revindo itu ya. Itu cukup cerewet itu ya. Ini jendela-jendela kita lihat ini sudah minta ditutup semua di sini ya. Bapak Gembala ini sudah teliti tapi masih ada yang mandornya yang lebih tinggi masih ada ya. Jadi kalau kesini dia lihat-lihat ini semua idenya dia, puji Tuhan ya, Tuhan atur semua, nanti pelan-pelan atau diatur pakai, kita berdoa semua untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Haleluya. Ini kehidupan dalam tabut. Hati ini seperti tabut. Wah, kalau hati seperti tabut itu enak. Tidak ada iri, mangkel, jengkel, segala itu tidak ada. Yang ada itu isinya kasih ya. Saya kalau lihat semua orang itu keluarnya itu cuman kasih itu. Tidak pernah keluar lainnya. Orangnya sak mokong-mokong, sak piro, sak bencek-bencek, sak jahat-jahat, sak piro. Saya cuma lihat itu, saya senang lihat ya. Dia apa ya, enak ya jadi orang seperti itu ya. Kita berdoa, haleluya. Terus ya, sekolah minggu sudah nyanyi, saya serahkan kepada Bapak Gembala tudung firman Yesaya 4 ayat 5, baca sendiri nanti, sudah sering dibaca itu ya. Maka Tuhan pasti menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam, sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Ini tudung firman. Lainnya nanti dibaca sendiri di slide aja nak. Limpah firman Yesaya 5:17 kita sudah belajar. Limpah syukur Kolose 2 ayat 7 di slide juga sudah sering belajar. Limpah karunia Roma 5:17 ini ya, 5:17 lagi juga sama seperti Yesaya 5:17. Naungan firman selanjutnya nanti dipelajari di rumah ya, dibaca sendiri. Nanti catatan sudah ditaruh semua di komennya YouTube. Belajar baca. Saat kita belajar sendiri, kita akan dapat berkat langsung dari Tuhan. Saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah belajar sedikit lagi firman Tuhan ya, dalam Mazmur 17 tadi ya. Biarlah setiap ayat-ayat firman Tuhan ini kalau kita baca, kita pelajari ya, itu timbul sesuatu ya. Jadi
mengingatkan kita, menguatkan kita, ya, menghibur kita. Jadi itu harus kita dapat sesuatu, ya. Seperti tadi Mazmur 17 ayat 8 dikatakan, peliharalah aku seperti biji mata. Peliharalah aku seperti biji mata, ya. Terus kita coba renungkan, ya, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang doa Yesus, ya. Doa Yesus itu diantaranya juga doanya Yesus kepada Bapa, peliharalah murid-muridnya Tuhan, ya. Jadi kita harus bisa gandeng, ya, gandeng ke ayat-ayat yang lain, ya. Seperti biji mata Tuhan, ya. Itu ada gandengannya ayatnya di mana? Sakaria 2 ayat 8, Ulangan 32 ayat 10. Jadi kita ini dipelihara betul-betul luar biasa, ya. Seperti dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi dipelihara, betul-betul dipelihara, ya. Memang memelihara hati ini ya perlu latihan, ya, perlu kesungguhan. Seperti kita juga memelihara anak kecil, ya, menjaga anak masih bayi, ya. Seringkali saya sama istri bilang, "Do, hati-hati ya, Windo, Hana, anak ini geraknya mulai cepat, jangan ditinggal sedetik pun." Begitu kita ambil berapa detik dia sudah malik, ya. Dia sudah mulai gerak, ya. Di tempat tidur bisa mulai gelundung-gelundung. Nah ini kalau tidak dijaga betul-betul, ya pasti jatuh, ya. Dan memang setiap anak bayi, ya, ibu-ibu yang punya bayi, saya yakin pernah keluputan anak yang gelundung. Siapa yang tidak pernah? Tidak mungkin, ya. Mungkin dijagakan suster. Oh, tambah akeh gelundung-gelundungnya waktu ditinggal kerja, tidak diberitahu itu. Jadi mari kita mau jaga, ya, mau jaga diri kita, ya, jaga anak-anak kita, karena Tuhan juga menjaga kita, ya. Jadi kalau Tuhan sudah menjaga kita, ya, kita bukan berarti wis pokoknya Tuhan sing jogo, tidak bisa. Tuhan jaga kita, kita juga jaga diri kita, ya. Firman Allah ini, ya, sangat banyak. Nanti tadi istri saya sudah bilang belajar lagi di YouTube, ya, lewat diulangi lagi, dibaca sendiri. Semakin kita belajar, semakin kita dapat banyak, ya, dapat banyak firman Allah. Itu sangat penting, ya, di akhir zaman ini. Dia menghibur, menguatkan, menolong kita, mengokohkan kita, ya, saat-saat dalam kesulitan, kesukaran. Ya, dia terus memelihara kita. Dan kita harus ingat firman. Kalau ingat firman jadi kuat, ya. Saat beberapa hari ini, ya, rasanya badan ini sudah nggak karuan semua, ya. Ya, istri saya bilang apa? Berdoa. Ya memang harus berdoa, ya. Ada kekuatan baru, ya, ada kekuatan baru. Dan Tuhan akan menyelesaikan semuanya dengan sempurna. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih. Kalau masih ada kesempatan, kekuatan, kesehatan untuk beribadah kepada Engkau, untuk mendengar firman-Mu, menangkap sebagian firman-Mu, untuk kami praktekkan dalam kehidupan kami, Tuhan, supaya kami terus berada di jalur kebenaran firman Allah, semakin meningkat, semakin tinggi lewat masalah badai kita semua, Tuhan, semakin boleh meningkat ibadah percaya kita, kesungguhan, ketaatan, kesetiaan kita tingkatkan semuanya. Tuhan akan menolong, memelihara kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Beri kami kekuatan untuk ingat firman Allah, baca firman Allah, merenungkan firman Allah setiap saat, setiap waktu. Sebab Engkau baik, kasih setiamu kekal sampai selama-lamanya.
Kami yakin pemeliharaan Tuhan itu sempurna atas kehidupan kami. Penjagaan Tuhan sempurna seperti Engkau menjaga biji matanya sendiri. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat lewat firman Allah pada pagi hari ini. Kau pakai sisa kehidupannya semakin indah, semakin memperkenankan hati-Mu, dan jemaat semakin bertumbuh, haleluya, menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala korban persembahan yang dikorbankan dipersembahkan untuk Tuhan, Engkau yang memberkati berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba pohonkan berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita, melindungi, memelihara, memberkati kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.